Rahasia tergelap duit yang orang kaya nggak mau kamu tahu, terbongkar. Peringatan keras. Video ini mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang uang selamanya. Jika kamu siap untuk melihat kenyataan pahit di balik sistem finansial yang menjebak kita semua dan ingin tahu bagaimana caranya memenangkan permainan ini, maka tonton sampai habis. Sebelum kita mulai, coba jawab jujur di kolom komentar. Pernahkah kamu merasa sekeras apapun kamu bekerja, uang selalu terasa kurang? Pernahkah kamu dengar orang bilang, mustahil jadi kaya kalau nggak lahir dari keluarga kaya? Jika ya, like video ini, subscribe ke channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi, biar kamu nggak ketinggalan video-video revolusioner berikutnya. Yuk kita bongkar bersama. Mitos kekayaan. Kenapa kamu bukan pecundang yang ditakdirkan miskin? Halo para pejuang hidup, coba lihat sekelilingmu. Berapa banyak dari kita yang dicekoki pandangan bahwa kalau kita nggak lahir dari keluarga yang kaya, dengan koneksi tingkat dewa, atau modal berlimpah, maka kita nggak akan pernah bisa sukses. Banyak kan? Kita tumbuh besar dengan dongeng-dongeng kalau orang kaya itu ya, karena memang sudah takdirnya. Mereka bilang, kalau mau kaya, harus dilahirkan dari keluarga kaya. Nggak punya modal, nggak punya koneksi, ya nggak bisa apa-apa. Ini omong kosong. Pembicara kita yang pengalamannya nggak main-main, justru melihat hal yang berbeda. Dia bilang, seringkali anak-anak konglomerat yang seharusnya kaya dari lahir, justru berakhir jadi pecundang. Kok bisa? Karena mereka nggak punya semangat juang. Mereka nggak pernah merasakan pahitnya berjuang dari nol. Segala sesuatu sudah tersedia di depan mata. Mereka ibarat atlet yang selalu dapat medali emas tanpa pernah latihan keras. Hasilnya, uang melimpah, tapi nggak jadi apa-apa. Bahkan, uang warisan itu pun bisa habis di generasi selanjutnya karena mereka nggak tahu cara mengelolanya, apalagi melipat gandakannya. Coba bayangkan, ada seorang anak konglomerat yang punya perusahaan ayahnya, tapi ayahnya justru menyarankan anaknya untuk lebih sering main dengan pembicara kita ini. Kenapa? Karena anak konglomerat itu nggak becus ngurus bisnis ayahnya. Dia nggak punya api dalam dirinya, nggak punya mentalitas untuk menghadapi kesulitan. Sementara pembicara kita, dia memulai semuanya dari nol, dari miskin. Justru itu yang membentuknya menjadi sosok yang sekarang kamu lihat. Ini adalah bukti nyata bahwa kekayaan sejati bukan tentang di mana kamu dilahirkan, tapi tentang siapa yang kamu jadikan dirimu. Sistem sesat, uang kertas yang terus membusuk di tanganmu. Sekarang mari kita bicara soal sistem yang menjebak kita. Sejak kecil kita diajarkan untuk bekerja keras, menabung, dan hidup hemat. Uang itu langka, anak. Hemat-hemat ya. Begitu kata orang tua kita, guru kita, bahkan sebagian besar masyarakat. Kita disuruh menabung di celengan ayam, percaya pada uang kertas yang kita pegang, dan bermimpi sewajarnya. Tapi pernahkah kamu berpikir, kenapa uangmu terasa selalu kurang padahal kamu sudah banting tulang? Ini bukan karena kamu malas, bukan karena kamu nggak pintar. Ini karena kita sedang bermain di sistem yang dicurangi dari atas sampai bawah. Pembicara kita menyebutnya penjara finansial yang bahkan tidak bisa kamu lihat. Begini ilustrasinya. Bayangkan kamu seorang petani. Kamu menanam padi dari pagi sampai sore, mengeluarkan keringat, darah, dan air mata. Hasil panenmu melimpah. Lalu kamu bawa padimu ke pasar untuk dijual. Tapi, tiba-tiba pemerintah atau orang-orang di atas bisa mencetak padi tambahan sesuka hati tanpa batas. Apa yang terjadi? Nilai padimu akan turun drastis. Kamu sudah bekerja keras, tapi hasil panenmu jadi busuk di tanganmu karena harganya jatuh. Itulah yang terjadi dengan uang kertas kita. Atau lebih tepatnya, digit di rekening bankmu. Mereka yang di sana, para bankir, sindikat global, atau entitas yang punya kuasa, tidak perlu bekerja keras seperti kita. Mereka hanya perlu mengetik digit di komputer untuk menciptakan uang. Uang fisik yang beredar itu sangat sedikit dibanding uang digital. Artinya, mereka bisa menciptakan uang dari ketiadaan, sedangkan kita harus menukar waktu, tenaga, dan keringat kita untuk mendapatkannya.
Contoh nyata dalam hidupmu. Kamu menabung 10 juta di bank. Tahun depan dengan inflasi 5%, daya beli 10 juta itu sebenarnya hanya tinggal sekitar 9,5 juta. Uangmu membusuk perlahan. Harga kebutuhan pokok, sewa rumah atau biaya pendidikan terus naik setiap tahun. Gaji UMR-mu mungkin naik sedikit, tapi kenaikannya tidak pernah secepat kenaikan harga-harga. Kamu merasa tercekik dan terus-menerus bermain kejar-kejaran dengan biaya hidup. Ini karena nilai uangmu terus-menerus tergerus. Sistem ini dirancang agar semakin keras kamu bekerja untuk mendapatkan upah, semakin miskin kamu secara relatif terhadap mereka yang bisa mencetak uang. Ini adalah perbudakan finansial modern, dan yang paling parah, kita bahkan tidak menyadarinya. Kisah pribadi, bagaimana uang menguasai hidup dan cara mengakali sistem. Pembicara kita tidak bicara kosong. Dia merasakan sendiri betapa uang bisa menjadi akar segala masalah. Dia bercerita, sejak kecil, setiap pertengkaran orang tuanya, jika ditelusuri sampai ke akarnya, pasti selalu berujung pada satu hal, uang. Ujung-ujungnya duit, katanya. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama? Pertengkaran dengan pasangan soal liburan, atau anak yang merengek minta mainan, tapi kamu harus bilang tidak karena uang pas-pasan. Semua itu karena uang. Dulu, waktu kecil, dia bingung kenapa uang selalu kurang, sementara ada orang yang bisa naik Ferrari. Dia sadar, ada permainan yang berbeda yang dimainkan orang-orang itu. Momen pencerahan dan revolusi pribadi. Setelah menyadari bahwa semua masalahnya berakar pada uang, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menyelesaikan permainan ini. Dengan fokus dan kecerdasan di atas rata-rata, dia berhasil melakukannya. Di usia 22 tahun, dia sudah pensiun. Ya, kamu tidak salah dengar. Usia 22 tahun. Dia punya eternal fund yang cukup untuk hidup sampai anak cucunya tidak perlu bekerja lagi. Bagaimana bisa? Dia menemukan kebenaran yang mengejutkan. Uang tidak datang kepada yang paling bekerja keras, tapi kepada yang mengakali sistemnya. Coba kita renungkan. Para buruh, pekerja pabrik atau bahkan petani, mereka bekerja jauh lebih keras, lebih sulit, dan lebih capek dibanding kebanyakan orang kaya di kantor ber-AC. Tapi kenapa mereka tetap kesulitan secara finansial? Jika uang itu hanya datang karena value creation, menciptakan nilai bagi masyarakat. Kenapa banyak bandit, mafia, dan koruptor bisa kaya raya? Mereka justru mengambil nilai dari masyarakat, bukan menciptakannya. Ini menunjukkan bahwa ada dua jalur menuju kekayaan. Satu adalah menciptakan nilai, dan yang lain adalah merampok sistem. Uang ternyata jauh lebih kompleks dan tidak adil dari yang kita bayangkan. Sejarah uang dari emas murni ke digit fana. Untuk memahami betapa curangnya sistem ini, kita perlu melihat ke belakang. Dulu zaman para raja, emas murni. Pembicara kita menjelaskan, raja-raja zaman dulu seperti Raja Salomo, raja terkaya di bumi, mendapatkan uang dari emas yang mereka pajaki dari rakyat. Emas itu langka dan diinginkan, scarce and desirable. Kalau kamu punya sekeping emas, itu adalah kekayaanmu yang asli. Tukang perbaiki kereta kuda, koki atau raja, semua dibayar dengan emas yang nilainya sama dan stabil. Emas ini bisa disimpan di bawah bantal tanpa perlu diinvestasikan, karena nilainya tidak akan turun. Hidup zaman dulu terasa lebih fair. Masa transisi, kertas IOU dan janji emas. Kemudian para bankir di Eropa berpikir, kalau pakai emas rawan dirampok nih. Jadi, mereka menciptakan IOU, kertas. Semacam surat bukti kepemilikan emas yang disimpan di bank. Kertas ini adalah janji bahwa kamu memiliki emas di bank. Ini adalah awal dari sistem utang atau riba. Karena kertas itu sendiri tidak punya nilai, hanya janji. Kecurangan terbesar, lepas standar emas and digit. Puncaknya terjadi pada tahun 1971, ketika Presiden Nixon melepas standar emas. Artinya, kertas-kertas yang kamu pegang sekarang ini, yang kita sebut uang, sudah tidak ada jaminannya lagi dengan emas. Itu hanya secari kertas tanpa nilai intrinsik.
Lebih parah lagi, sekarang sebagian besar uang bahkan bukan kertas, melainkan digit di rekening bankmu. Mereka tidak perlu mencetak kertasnya lagi. Cukup input digit dan uang itu ada. Inilah saat di mana perbudakan finansial modern benar-benar dimulai. Strategi orang kaya, menukar sampah kertas dengan harta abadi. Orang-orang kaya tahu rahasia permainan ini. Mereka tahu bahwa uang kertas atau digit di rekening itu adalah sampah yang terus kehilangan nilainya. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menimbun uang kertas itu. Begitu mereka mendapatkan sampah ini, mereka segera menukarnya dengan aset-aset berharga yang nilainya terus meningkat atau setidaknya stabil. Contoh nyata, seorang eksekutif bergaji tinggi, Fetishkararus 500 juta bulan, tidak akan menyimpan semua uangnya dalam bentuk tunai di bank. Dia akan segera membelanjakannya untuk apartemen, tanah, emas, atau aset-aset lain. Konglomerat di Indonesia yang mendapatkan uang dari minyak dulu, apa yang mereka lakukan? Mereka membeli seni, lukisan mahal, bahkan jam tangan mewah yang harganya miliaran. Mengapa? Karena bagi mereka, lukisan atau jam tangan mewah itu jauh lebih berharga daripada uang kertas. Itu adalah store of value, atau penyimpanan nilai yang tidak akan tergerus inflasi. Inilah poin krusialnya. Sementara kita menabung di celengan ayam dan melihat uang kita berkurang daya belinya, orang kaya menukarkan sampah mereka dengan aset yang terus naik harganya. Perhatikan jam tangan mewah. Kenapa ada jam tangan harganya 2,5 miliar atau 3 miliar rupiah? Orang miskin mungkin berpikir ini hanya untuk pamer, flexing. Tapi bagi orang kaya, itu adalah penyimpan nilai. Jam tangan mewah tertentu, lukisan Avandi, atau properti di lokasi strategis, itu adalah aset yang langka dan diinginkan, scarce desirable asset. Banyak orang menginginkannya, tapi sangat sulit didapatkan. Dulu, rumah seharga 1 miliar terasa seperti istana. Sekarang 1 miliar di pinggir Jakarta mungkin hanya mendapatkan rumah kecil atau bahkan sampah. Padahal, untuk mendapatkan 1 miliar itu, kesulitannya sama. Ini adalah sistem yang bangsat. Mereka mengajarkan kita untuk menjadi budak, penurut, dan menerima apa adanya. Sementara mereka mencetak digit sesuka hati dan merampok nilai dari keringat kita. Jeritan hati para profesional. Dilema dokter dan pemilik restoran. Pembicara kita merasakan keprihatinan mendalam ketika ia melihat para profesional yang seharusnya fokus pada keahlian mulia mereka, kini terpaksa menjadi semi-hedge fund manager. Kasus dokter. Bayangkan seorang dokter spesialis dengan gaji 100 juta sebulan. Profesi yang mulia, menyembuhkan orang. Namun, dokter ini terpaksa belajar investasi, memahami indeks S&P 500, atau mengikuti podcast finansial. Mengapa? Karena dia tahu, jika dia tidak berinvestasi dan melawan inflasi, gaji 100 jutanya akan terus berkurang daya belinya, bahkan bisa jadi nol secara efektif. Pembicara kita bertemu banyak dokter yang mengakui bahwa mereka harus belajar investasi untuk mempertahankan nilai gaji mereka. Ini bukan motivasi, ini adalah paksaan dari sistem yang rusak. Seharusnya seorang dokter bisa fokus menyembuhkan orang tanpa perlu pusing memikirkan bagaimana caranya mengalahkan pasar atau mengelola portofolio saham. Kasus pemilik restoran. Contoh lain seorang pemilik restoran yang sudah 3 generasi di bisnis kuliner. Seharusnya dia fokus pada passionnya, membuat makanan lezat dan mengelola restorannya. Tapi, pembicara kita bertemu dengannya dan pemilik restoran itu malah menunjukkan bahwa dia adalah member Akademi Kripto. Mengapa? Karena dia juga harus berjuang agar kerja keras dan keuntungan restorannya tidak habis dimakan inflasi. Ini adalah bukti nyata bahwa tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, jika uangmu terus dirampok oleh sistem yang cacat, kamu akan tetap kesulitan. Gamenya bukan lagi tentang bekerja keras saja, tapi tentang mengumpulkan sebanyak mungkin kertas, digit uang, lalu segera menukarkannya dengan aset-aset berharga. Siapa yang tidak bisa bermain dengan aturan ini akan terus terperangkap dalam lingkaran setan di mana biaya hidup naik lebih cepat dari gaji. Visi revolusi, masa depan uang yang adil dan harapan untuk generasi baru.
Melihat semua ketidakadilan ini, pembicara kita sadar bahwa ia harus meninggalkan dunia lama ini, dan kita semua juga harus melakukannya. Dia memiliki mimpi besar, mengubah masa depan sistem keuangan agar uang kembali adil, seperti emas di zaman raja dulu. Uang yang nilainya tetap, tidak bisa dicetak sembarangan, dan semua orang mendapatkan upah yang fair. Inilah misi revolusioner. Dia tahu, para mafia uang dan sindikat global yang diuntungkan dari sistem ini pasti tidak suka dengan apa yang dia sampaikan. Tapi dia tidak takut. Kenapa? Karena dia punya waktu di sisinya. Generasi lama yang menciptakan dan mempertahankan sistem ini suatu saat akan mati. Dia tidak perlu merobohkan sistem secara langsung hari ini. Dia hanya perlu menanamkan benih kesadaran pada generasi baru. Fokus pada generasi muda. Pembicara kita secara sengaja berbicara kepada generasi usia 15-25 tahun. Karena merekalah yang akan menjadi penerus, yang akan hidup lebih lama, dan yang akan memiliki konsensus yang sama untuk mengubah sistem ini. Ketika generasi ini sudah dewasa dan memegang kendali, mereka akan menciptakan sistem moneter yang fair, di mana uang tidak bisa dicetak sembarangan. Petunjuk rahasia Bitcoin sebagai solusi. Dia memberikan petunjuk yang sangat jelas Bitcoin. Bagi dia, Bitcoin bukan hanya sekadar investasi, tetapi alat untuk mengubah sistem moneter yang tidak adil ini menjadi benar-benar fair dan adil, persis seperti emas dulu. Bitcoin memiliki jumlah yang tetap, langka, dan tidak bisa dicetak sembarangan oleh otoritas manapun. Panggilan untuk bertindak. Hancurkan rantai, nyalakan api. Kita sering disuruh untuk diam dan bersyukur dengan apa yang kita punya. Mimpi-mimpi kita dibunuh, dibilang terlalu tinggi. Ah, mobil sport? Janganlah. Bersyukur saja dengan apa yang ada. Kita disuruh jadi orang biasa yang realistis. Ini adalah racun. Ini adalah rantai yang selama ini melilit lehermu, tapi kamu tidak sadar. Pembicara kita membenci kata motivasi karena motivasi bisa hilang besok. Dia di sini bukan untuk motivasi, tapi untuk membuka matamu terhadap kebenaran. Dia ingin mematahkan rantai yang ada di lehermu dan menyalakan kembali api yang sudah lama padam di hatimu. Ingat siapa dirimu sebenarnya. Mimpi-mimpi masa kecilmu itu masih ada. Dulu, mungkin wallpaper HP-mu adalah mobil sport impianmu. Sekarang, kamu hapus karena merasa tidak realistis. Kamu menurunkan mimpimu dari Ferrari ke BMW Seri 3 saja. Ini adalah hasil dari cucian otak yang sistematis. Takutlah untuk menjadi orang biasa. Pembicara kita bahkan mengatakan, "Gua mending jadi orang miskin, gembel di pinggir jalan daripada jadi orang biasa." Ini bukan karena dia meremehkan orang miskin, tapi karena dia melihat penderitaan banyak orang kaya pun yang biasa-biasa saja dalam arti tidak berjuang. Karena mereka tidak pernah melihat orang tuanya bangga dengan kesuksesannya saat masih hidup. Hancurkan distraksi. Sistem ini ingin kamu terdistraksi. Mereka memberikanmu video-video tidak penting di YouTube, konten-konten yang membanjiri dopamin, dan mendorongmu untuk berutang, KPR, kredit mobil murah. Mereka juga menanamkan keraguan di hatimu. Apakah aku bisa? Mimpiku ketinggian. Ini saatnya bangun. Jangan buang waktumu untuk scrolling konten tidak penting atau memaki orang yang tidak kamu kenal di internet. Mulailah belajar, mulailah berkarya, mulailah menciptakan sesuatu. Kamu tidak pernah ditakdirkan untuk menjadi orang biasa-biasa saja. Revolusi ini ada di tanganmu. Mari kita hancurkan sistem yang busuk ini dan bangun masa depan yang lebih adil bersama. Bagaimana perasaanmu setelah membaca ini? Apakah ada api yang menyala di dalam dirimu? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Ingat, setiap komentar, setiap like, dan setiap subscribe adalah langkah kecil kita menuju perubahan besar.